Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'du, ikhwatal iman, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala karena kita masih diberikan karunia, kenikmatan, hidayah, dan kita masih dipertemukan dengan bulan haram, bulan yang mulia yang sekarang kita berada dalamnya, itu Dzulqa'dah, bulan yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, yang di dalamnya juga Allah tabaraka wa ta'ala melipat gandakan pahala amal ibadah seorang hamba. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, qudwah kita, imam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan salawat yang kita lantunkan, yang kita ucapkan berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala kelak di yaumil akhir, di hari kiamat, kita termasuk dari umat beliau yang mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, sebelum kita lanjut, karena tadi saya sampaikan perkenalan. Ini namanya setelah kita berjumpa, setelah banyak menyampaikan baru berbicara. Karena kita telah berjumpa, alhamdulillah, ketika Idul Fitri. Nama saya Maliadi Harahap. Ketika ada kata harahap, tidak perlu lagi ditanya dari mana datangnya. Mustahil jadi orang Ojo. Tidak mungkin kan harahap suku Ojo atau guru, ini sesuatu yang tidak mungkin. Tadi sebutnya LC. Biasanya LC itu banyak orang dari Madinah. Kalau saya LC-nya dari Sudan. Dari Sudan, selesai akhir tahun 2017, pulang bulan 4 2018. MPD-nya baru selesai tahun akhir 2022 di Bandung. Alhamdulillah baru selesai juga. Alhamdulillah sudah menikah. Dan alhamdulillah sudah dikaruniai 2 orang putri. Alhamdulillah. Dan orang rumah bukan harahap, akan tetapi orang Ojo. Karena dia orang Kuala Nenas, Tambang. Ya mungkin kalau bapak yang ikut kajiannya, kalau istri orang rumah itu ponakannya Ustadz Dasman, istrinya, ponakan istrinya. Karena mertua dengan istri beliau adalah sepupu. Ikhwatal iman rahimakumullah, kita tidak memperbanyak perkenalan. Karena kalau sudah perkenalan panjang lebar cerita, insya Allah tidak jadi kajian. Ma'asyiral muslimin al muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, malam ini insya Allah ta'ala kita akan berbicara tentang meraih rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Betapa banyak dalam Al-Quran kata rahmah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang selalu kita baca Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita selalu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Selalu kita baca di setiap rakaat. Adakah kita merasa yang kita baca itu apa tujuannya? Karena Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi kita menyebutkan inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah tabaraka wa ta'ala memiliki 99 nama man ahsaha, siapa yang menghitung, menghafalkan, memahaminya dan diamalkan. Nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala Bapak Ibu untuk diamalkan, bukan seperti nama kita untuk disebut saja. Kalau nama kita disebut selesai. Akan tapi nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala untuk digunakan bermunajat, meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala di setiap permasalahan kita.
Ar-Rahmanur Rahim. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka yang kita gunakan ya Rahmanu ya Rahim. Kadangkala dia ingin meminta kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala karena dia menghafal Asmaul Husna, maka dia mengatakan ya Dzantiqam irhamni. Wahai Dzantiqam, pembuat balas dendam, kasihanilah saya. Tidak nyambung. Kadang dia ingin diberikan rezeki yang luas, tapi dia mengatakan ya Rahman. Yang digunakan ya Razzaq, Raziqu man fis samawati wal ardi, yang memberikan rezeki makhluk yang ada di langit dan ada yang ada di bumi. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan ar-rahmah, rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ikhwatal iman, kita akan mendapatkan dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia adalah kebutuhan pokok, kebutuhan dasar, seperti nasi yang tak mungkin dipisahkan dari kita. Itulah rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tanpa rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang akan terjadi ikhwatal iman? Seluruh makhluk, bukan hanya manusia, jin dan tumbuh-tumbuhan semuanya akan binasa kalau bukan karena rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ikhwatal iman, salah satu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada makhluknya, bukan orang beriman saja, kepada makhluknya, beriman ataupun tidak, baik ataupun tidak, beribadah ataupun tidak, akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan rahmatnya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Qala Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah berapa tahun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Qasas, disebutkan Nabi Nuh alaihissalam Allah mengabadikan alfa sanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50. Itu bahasa Al-Qurannya. Jadi Al-Quran tidak mengatakan 950, tapi menggunakan kata alfa sanatin, 1000 tahun, illa khamsina, kecuali 50. Berarti 1000 kurang 50. Seperti itulah bahasa Al-Quran. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Yang beriman hanya sedikit. Istrinya tidak beriman. Di mana kita dapatkan? Di akhir-akhir surat At-Tahrim. Anaknya tidak beriman. Di mana kita dapatkan? Disebutkan dalam surah Hud. Anak dan istri tidak beriman. Maka dikala itu Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon kepadamu sesuatu yang aku tiada mengetahuinya. Karena dia tidak mengetahui akan kondisi istri dan anaknya. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan, memberi rahmat kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Ikhwatal iman, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi Nuh seorang nabi, rasul yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kepada kebenaran, akan tetapi beliau takut tidak diampuni dan tidak dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah manusia yang agung, manusia yang mulia. Begitu juga Abul Bashar, ayah seluruh manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Satu kesalahan, beliau dikeluarkan dari surga. Kita belum pernah masuk surga, salahnya banyak, berulang-ulang, tapi ngerasa sudah jadi penghuni surga. Coba kita lihat Nabi Adam alaihissalam, apa kesalahannya ibu? Satu cuman. Allah mengatakan, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian dekati pohon ini. Hanya itu saja, jangan dekati pohon. Bukan jangan korupsi, tapi jangan dekati pohon. Hanya itu Allah mengatakan.
Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian berdua, yaitu suami istri, Nabi Adam dan ibunda kita Hawa alaihi wassalam, jangan kalian dekati pohon ini. Jika kalian mendekatinya, maka kalian termasuk orang yang berbuat zalim. Kata Allah tabaraka wa taala. Iblis menggoda. Jadi kalau ada orang beribadah seperti semangatnya iblis, sepertinya masuk surga semua Bapak Ibu. Karena Iblis alaihissalam ketika dia dikeluarkan, diusir dari surga, apa yang dia katakan kepada Allah? Dia tetap beradab. Kalau kita sekarang kalau berbeda, tidak setuju dengan orang, hilang adabnya, hilang rasa kasihnya, nggak ada rahmat di antara kita. Akan tetapi kalau kita lihat Iblis dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala, diusir dari surga, tapi dia meminta kepada Allah, Rabbi, menggunakan kata Rabbi, Tuhanku. Kalau kita kadang tidak ada kata Tuhan, tidak ada lagi kata teman, langsung putus sampai meninggal dunia. Dan ini banyak terjadi. Tidak ada rasa kasih sayang. Ikhwatal iman, Nabi Adam alaihissalam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hampir semua kaum muslimin menghafal doa tersebut. Itu adalah doa ayah kita, doa ibu kita tatkala melakukan satu kesalahan, dikeluarkan dari surga. Maka ketika iblis dikeluarkan, dia tetap beradab, tapi dia beradab berbicaranya, tapi tak mau bertaubat. Maka dia berjanji, la'ughwiyannahum ajma'in. Dia berjanji, ya Allah, saya akan menyesatkan kebanyakan umat manusia. Ini adalah janjinya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, tatkala memohon kepada Allah tabaraka wa taala untuk mendapatkan ampunannya, menggunakan juga kata Ar-Rahman, kata rahmah. Karena kalau tidak mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa taala, tak ada peluang untuk masuk surga. Tidak ada peluang untuk masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, rahmat Allah itu adalah sangat luas. Rahmat Allah itu adalah sangat banyak. Maka Allah turunkanlah ke bumi ini satu dari sekian banyak rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan satu rahmat tersebut seluruh makhluk, suami istri, seorang ibu dengan anak, seorang ayah dengan anak, teman dengan temannya yang lain, seluruh umat manusia, seluruh hewan saling mengasihi dan menyayangi dengan satu rahmat yang Allah berikan. Dengan satu rahmat yang Allah berikan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka rahmat ini para ulama mengatakan ada dua. Rahmat umum dan rahmat khusus. Yang umum ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Beriman diberikan rezekinya. Tak beriman diberikan juga rezekinya. Bahkan tidak jarang Bapak kita lihat kalau kita kerja, kita usaha, yang tak beriman lebih kaya dari kita. Ini banyak. Bahkan tidak jarang negara-negara yang mayoritas bukan Islam, mereka lebih maju. Karena memang rahmat Allah itu adalah diberikan kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Tidak mungkin seseorang meninggal dunia kalau rezekinya belum habis. Kalau ada 1 rupiah, dapat dulu dia 1 rupiah baru dia meninggal dunia. Maka rahmat yang pertama adalah umum diberikan kepada seluruh makhluk. Maka ikhwatal iman, kita berdoa minta rezeki. Tapi alangkah baiknya kita adalah lebih banyak berdoa bukan tentang rezeki kita. Karena rezeki kita itu tidak ada bedanya dengan ajal kita. Rezeki kita tidak ada bedanya dengan ajal kita. Sebelum kita lahir, ajal sudah ditentukan kapan meninggal dunia. Begitu juga dengan rezeki kita. Akan tetapi kita tidak tahu. Kita berdoa biar dapat hidayah, biar dibuat istiqomah beribadah, biar kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Karena kadangkala di sebagian tempat ikhwatal iman, nyari teman yang baik pun sulit. Bahkan di tahun 2013, ketika kita berpencar di Indonesia berapa teman-teman untuk dakwah, acara kegiatan kampus di Jawa Barat, apa yang terjadi? Sebagian ke Manado, sebagian ke Papua. Ya kalau kita ke Jogja enak, mayoritas Islam. Apalagi kita ke Riau, ke Bangkinang.
kita jumpa dengan saudara kita. Namun bagaimana yang ke Manado? Bagaimana yang ke Papua? Apa cerita teman-teman? Kami di Manado katanya, tidak mendapatkan, nyari makanan yang halal itu sulit kata beliau. Tapi karena perintahnya adalah dakwahnya ke sana, maka mereka pergi. Untuk mendapatkan makanan yang halal sulit. Jadi kalau kita mau beli makanan, pastikan dulu. Tak mungkin kita di sini kalau mau beli gorengan tanya dulu campurnya apa. Tidak mungkin karena kita yakin semuanya adalah saudara kita, seiman, kita semua beragama Islam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dan yang kedua ikhwatal iman adalah rahmat khassah yang khusus diberikan kepada hamba-hamba Allah yang ia cintai. Mereka yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah yang selalu kita minta ikhwatal iman. Rahmat inilah yang selalu kita minta. Agar kita diistiqomahkan melakukan ketaatan. Nabi SAW pengasih, penyayang. Maka sebelum pamannya meninggal dunia, beliau tidak pernah berhenti untuk mendakwahinya. Bagaimana Nabi berusaha agar paman kandungnya masuk ke dalam Islam, yaitu Abu Thalib di kala itu. Inilah bentuk kasih sayang seorang ponakan kepada pamannya. Akan tetapi apa yang terjadi ikhwatal iman? Hidayah itu milik Allah tabaraka wa ta'ala. Allah lah yang memberikan kepada hamba yang ia kehendaki. Bukan kita, bukan orang soleh, dan bukan Nabi. Maka Nabi mengajak terus. Sampai terakhirnya ikhwatal iman, Nabi itu adalah duduk dekat telinga pamannya. Dan dia berucap, ya ammi qul la ilaha illallah uhajjuka amamallah. Wahai pamanku. Ini adalah ketika menjelang kematian. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, maka saya akan memberikan pembelaan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak pernah melakukan kebaikan, tapi andaikan mengucapkan la ilaha illallah, Nabi akan menjadi pembela di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Akan tetapi Nabi berusaha, Allah berkehendak lain. Usaha Nabi itu gagal dan Allah menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kata Allah, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain, kepada orang yang kamu sukai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang ia kehendaki. Maka ikhwatal iman, kewajiban kita mengingatkan, kewajiban kita menyampaikan, kewajiban kita mengajak untuk kebaikan. Ketika tidak diterima, tidak perlu untuk berkeluh kesah. Nabi Nuh alaihissalam, istri dan anaknya tidak beriman. Lut alaihissalam, istrinya tak beriman juga. Nabi SAW, paman yang mengasuhnya, memberikan kehidupan untuk beliau, tak juga beriman. Dan tidak ada orang mengatakan mereka gagal dalam berdakwah. Akan tetapi mereka memperlihatkan kasih sayang mereka, rahmat mereka. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka ada yang khusus, yang umum tidak perlu kita sibukkan karena diberikan kepada seluruh makhluk. Yang perlu kita sibukkan ikhwatal iman adalah rahmat khusus yang diberikan, kasih sayang yang hanya diberikan kepada mereka yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ikhwatal iman, kadar rahmat kasih sayang Allah yang diterima seorang hamba itu sesuai dengan ketaatan yang ia lakukan dan sebesar apa ia usahanya untuk meninggal larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah juga berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ini adalah di surat Al-A'raf. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Yaitu orang-orang dikatakan baik ikhwatal iman kalau dia itu adalah menjalankan kewajiban. Dan dia berusaha menjadikan Nabi SAW suri tauladan dalam beribadah, dalam urusan dunianya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang masalah ibadah tadi adalah
kedekatan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan kadar ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semakin dekat, maka semakin kita mendapatkan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan peluang kita untuk mendapatkan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala semakin besar. Coba kita perhatikan salah satu kisah Bani Israel. Bani Israel orang-orang Yahudi yang hidup sebelum Islam. Seorang wanita dikatakan bagiyah min bagoya Bani Israel. Bagiyah itu ikhwatal iman, semoga Allah melindungi kita semua, wanita pezina. Berarti melakukan dosa besar. Sesuatu yang dilarang, dibenci Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang dilakukan wanita tersebut. Itulah kebiasaan wanita tersebut. Sampai gelarnya pun bagiyah. Ya kalau di bahasa kita sekarang dikatakan pelacur. Itu disebutkan. Itulah gelarnya, sebutannya. Akan tetapi wanita ini dalam suatu perjalanan apa yang terjadi? Jumpa, melihat seekor hewan. Seekor anjing ikhwatal iman. Ini dalam sebuah hadis Nabi kita menceritakan. Tidak pernah melakukan ketaatan. Mencintai hal-hal yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi tatkala melihat hewan tersebut dalam keadaan haus. Tatkala hewan tersebut mengeluarkan lidahnya, tanda hewan tersebut haus. Apa yang dilakukan wanita tersebut? Hatinya tersentuh. Rasa kasihnya, kasih sayang sesama makhluk, bukan sesama beriman lagi. Sesama makhluk. Karena ini adalah manusia, ini hewan. Maka wanita tersebut membuka terompahnya sepatunya. Dan dia turun ke sumur tersebut mengambil air. Maka dia berilah minum hewan tersebut. Dia memberikan minum itu adalah ikhlas. Jangan kira pelaku maksiat tidak bisa ikhlas melakukan sesuatu. Bisa jadi dia ikhlas beramal, akan tetapi dia juga cinta kepada hal yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan rasa kasih yang ada dalam diri seorang wanita tersebut, pelaku maksiat tersebut, pecinta kemaksiatan, ikhwatal iman, dia berilah minum hewan tersebut. Ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelahnya Nabi mengatakan wanita tersebut meninggal dunia. Kira-kira amal ibadahnya banyak apa sedikit ikhwatal iman? Sedikit. Wallahu a'lam. Apakah ada ibadah yang lain? Tapi Nabi tidak menceritakan. Kita menukil, menyampaikan kepada kaum muslimin, kepada saudara kita, apa yang disampaikan Nabi SAW. Dengan rasa kasih sayang tersebut ikhwatal iman, dia mengasihi hewan tersebut dengan memberinya minum. Maka Allah pun mengasihinya dan mengampuni dosa-dosanya. Dan dia mengatakan Allah memasukkan wanita tersebut ke dalam surga. Maka ikhwatal iman, ada satu hal yang harus diingat. Kita berusaha mengenal sunnah-sunnah Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, berusaha untuk sebanyak mungkin amal ibadah kita. Akan tetapi hendaklah seorang muslimah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, memastikan setiap ibadah yang kita lakukan apakah itu ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akan mendapatkan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada satu kisah dalam Al-Quran tentang rahmat dan kasih sayang tersebut. Kasih sayang seorang anak kepada ayahnya yang beda agama. Ikhwatal iman, bapak-bapak, siapa? Nabi yang dia beda agama dengan ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang ahli dalam berbicara, menyampaikan kata-kata, membuat permisalan untuk mendekatkan pemahaman kepada kaumnya. Akan tetapi Allah tidak memberikan hidayah kepada ayahnya. Apa yang beliau katakan kepada ayahnya disebutkan dalam surat Maryam. Ya abati la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Beliau memberikan nasihat, mendakwahi ayahnya. Kalau kita sekarang beda madhab pun kita seperti beda agama. Tidak jarang ikhwatal iman di zaman sekarang beda organisasi seperti beda agama. Kalau mau jujur, kita baru habis pemilihan. Tidak jarang beda pilihan
Ada yang dipecat dari tempat kerjanya jadinya. Kenapa? Karena beda pilihan. Maka ikhwatal iman, Nabi Ibrahim beda agama dengan ayahnya. Apa yang beliau katakan? Ayat sudah kita bacakan, beliau mengatakan, wahai ayahku. Inilah yang diucapkan. Ya abati. Ini adalah panggilan kasih sayang. Cara untuk menghormati orang tua. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Segala sesuatu yang disembah selain Allah itu adalah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang maha penyayang. Bayangkan, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan syaitan, iblis durhaka, tapi dia tidak mengatakan Allah. Dia menggunakan kata Ar-Rahman. Bagaimana mungkin syaitan durhaka kepada zat yang maha pengasih? Ini namanya tak tahu terima kasih. Kita disantuni, diberikan kebutuhan, diberikan pekerjaan, seluruh kebutuhan diberikan, tapi kita durhaka kepada orang yang memberikannya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam kenapa mengucapkan kata-kata tersebut menggunakan kata Ar-Rahman? Kenapa Nabi Ibrahim tidak mengatakan, wahai ayahku, jangan engkau ikuti syaitan karena syaitan ini durhaka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak seperti itu ikhwatal iman. Tapi beliau mengatakan menggunakan kata Ar-Rahman. Salah satu ulama tafsir yang ada nama tafsirnya adalah Taisirul Karimir Rahman, yaitu adalah yang karya Al-Allamah, yaitu rahimahullah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yang terkenal dengan At-Tafsir As-Sa'di. Apa kata beliau tentang ayat ini? Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam menyebut kata Ar-Rahman, tidak mengatakan nama yang lain atau langsung Allah tabaraka wa ta'ala? Beliau mengatakan dalam penyebutan maksiat yang dikaitkan kepada nama Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman, kata beliau, termuat adanya isyarat, kata beliau, isyarat bahwa maksiat-maksiat itu akan menghalangi seorang hamba dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala dan menyekat pintu-pintunya, sebagaimana ketaatan merupakan faktor terpenting untuk meraih rahmatnya. Sebagaimana adalah ketaatan yang kita lakukan, solat yang kita lakukan, kajian yang kita lakukan, baca Al-Quran yang kita lakukan, yaitu adalah untuk membuka pintu-pintu rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kemaksiatan tersebut menutup pintu-pintu rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka hendaklah kita memperhatikan tatkala kita membaca Ar-Rahmanur Rahim, tatkala kita berdoa, yaitu mungkin sering kita gunakan doa ayah kita Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Sering mungkin kita doakan. Bahkan kenapa kita sering mendengar doa Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamni kama rabbayani shaghira. Sebenarnya tanpa kita sadari ikhwatal iman, itu perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, Rabbi ghfirli, ampunilah dosaku, Rabbi ghfirli wali walidayya, dan ampunilah kedua orang tuaku, warhamni, dan rahmatilah aku, sayangilah aku, kama rabbayani shaghira. Warhamhuma, dan rahmati, sayangi kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Sebenarnya ini ikhwatal iman, tanpa kita sadari, kita diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran di juz 15 Al-Isra. Allah tabaraka wa ta'ala tatkala melarang kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, tidak boleh menghardik orang tua, tidak boleh berucap kata-kata kasar kepada orang tua. Bahkan Allah mengatakan tidak boleh mengucapkan kata yaitu tatkala kita disuruh atau kita jengkel terhadap orang tua kita. Maka setelahnya Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik.
Setelahnya Allah memerintahkan kita, "Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Allah memerintahkan seluruh anak. Kita udah jadi orang tua, kalau masih ada orang tua kita tetap menjadi anak. Contoh, saya memiliki seorang anak, akan tapi saya memiliki seorang ibu. Ibu saya hampir 70 tahun, tapi nenek masih hidup hampir 100 tahun. Ya otomatis ibu yang berumur 70 tahun harus menyiapkan setiap kebutuhan nenek yang ada di rumah. Alhamdulillah semua masih hidup. Berarti berapa generasi Pak? Nenek, ibu, anak, cicit. Bahkan alhamdulillah sekarang ponakan udah punya anak lagi, berarti cicit lagi. Cucunya sudah punya cucu. Cucunya sudah punya cucu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini adalah bonusnya, Masya Allah, banyak. Bonusnya Masya Allah banyak karena salah umurnya 98 tahun sekarang. Dan dia masih di kamar mandi, masih sholat, masih tahulah dia zikir pagi sore, sholat 5 waktu, dia masih tahu. Alhamdulillah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka Allah memerintahkan kita, wakhfid lahuma janahadz-dzulli. Rendahkan. Janah itu adalah sayap. Karena sayap itu adalah simbol kemuliaan. Burung kalau tak memiliki sayap kurang. Bahkan ada sahabat yang disebut dengan at-tayyar. Tayyar itu bisa jadi pilot yang bisa terbang. Akan tapi Ja'far disebut dengan at-tayyar karena dalam peperangan tangan kanan terpotong, tangan kiri terpotong dan meninggal dunia dalam peperangan. Maka kedua tangan yang terputus itu, kata Nabi, Allah mengganti dengan 2 sayap, maka dia akan terbang di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk tunduk, merendah di hadapan orang tua. Setinggi apapun jabatan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun sekolah kita, kalau mau jujur, seringkah kita mendapati orang-orang yang sekolah itu menjadi fitnah bagi dia gelarnya? Sering. Jadi profesor, doktor, LCMA tak mau duduk dengan orang tua. Semakin tinggi sekolahnya, hilang kasih sayangnya. Mana buktinya? Kita perhatikan. Bapak Ibu, banyak nggak panti jompo sekarang? Kira-kira kalau dilihat, kita perhatikan yang tinggal di panti jompo, orang tua yang ada di situ, kita lihat anaknya itu fakir miskin atau kaya raya. Kebanyakan kaya raya. Ini makin tinggi jabatan, rahmatnya makin hilang. Makin tinggi sekolahnya, tidak mau tinggal dengan orang tua. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Nabi mengatakan, jika ingin dirahmati, ingin disayangi, ingin dikasihi orang-orang makhluk yang di langit banyak, para malaikat. Jika ingin disayangi, maka sayangilah yang ada di muka bumi ini. Ikhwatal iman, inilah berbicara tentang kasih sayang. Contoh-contoh kasih sayang ikhwatal iman, apakah yang paling perlu kita perhatikan dalam Al-Quran? Betapa banyak dalam Al-Quran diulang potongan ayat la'allakum turhamun, la'allakum turhamun. Apa tujuannya ikhwatal iman? Padahal sebelum ayat itu setiap permasalahan berbeda. Tapi akhir dari ayatnya semua la'allakum turhamun. Taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allakum turhamun. Agar kalian mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan kalau kita selalu mengatakan kami cinta Nabi, kami pengikut Nabi, tapi apa yang Nabi katakan kita selisihi. Apa yang Nabi amalkan kita tinggalkan. Apa yang Nabi larang kita kerjakan. Ini dunia kita ini, Masya Allah, fitnah. Fitnah dalam kehidupan ikhwatal iman besar. Maka Nabi mengajarkan kepada kita sebelum salam, apa doa yang diajarkan? Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan dari fitnah mahya, kehidupan, wal mamat, fitnah kematian. Karena setelah kita meninggal dunia, fitnah masih banyak. Pertanggungjawaban di alam kubur. Nabi mengajarkan kepada kita. Kenapa? Karena fitnah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan adalah muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim, kama ikil bahari,
Dalam hadis yang lain, kamaujil bahari. Nabi mengatakan fitnah itu dalam kehidupan ikhwatal iman itu seperti air hujan. Kalau air hujan sudah turun, dia kecil tapi banyak, tak terhitung. Tidak ada yang tahu berapa jumlah butir air hujan tersebut. Di hadis yang lain Nabi mengatakan kamaujil bahri. Fitnah itu kata Nabi seperti apa? Ombak di lautan, bukan ombak di Sungai Kampar. Ombak di Sungai Kampar itu kecil. Ombak di lautan ketika angin atau kapal besar itu lewat, itu ombaknya bisa menenggelamkan kadang-kadang yang ada di pinggiran laut tersebut, di pantai-pantai tersebut. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi kalau kita memperhatikan ikhwatal iman, cara mendapatkan salah satunya adalah mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa taala dengan mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah yang lain? Banyak. La'allakum turhamun. Tadi sebelumnya kita dibacakan ayat Al-Quran. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Di akhir-akhir surat Al-A'raf, di halaman terakhir. Allah berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah. Allah tabaraka wa ta'ala menggunakan kata fastami'u. Ini bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Allah tidak menggunakan kata fasma'u. Kalau sami'a yasma'u bisa mendengar tapi tak memperhatikan. Tapi Allah menggunakan fastami'u, dengarkan, perhatikan hayat yang dibaca. Wa ansitu, diam. Ada orang diam tak memperhatikan. Tapi wa ansitu itu adalah diam, bukan hanya berbicara, kita juga berhenti dari segala sesuatu yang menyibukkan kita untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu Allah tabaraka wa ta'ala, barang siapa yang mendengarkan, memperhatikan, menghayati ayat Al-Quran, dia diam dari segala sesuatu yang menyibukkannya dari memperhatikan Al-Quran, la'allakum turhamun, maka kalian akan mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ada satu kisah kita tutup. Kisah sahabat yang mulia. Salah satu sahabat yang dikabarkan Nabi 10 orang, salah satu penghuni surga yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Seorang anak yang kaya raya, disayang oleh ibunya. Apapun keinginannya diberikan ibunya, karena ibunya memiliki harta. Namun dikala itu Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu dari sekian banyak sahabat Nabi yang mulia yang masuk Islam di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang diberikan seorang ibu, harta, kebutuhan, segala sesuatu yang diberikan seorang ibu tatkala anaknya masuk Islam, semua dihentikan oleh ibunya. Tujuan ibunya adalah bukan tak sayang kepada anaknya, berharap anaknya murtad lagi karena ibunya tak masuk Islam. Apa yang terjadi ikhwatal iman? Ibunya melakukan hal seperti ini, nol, tidak ada hasilnya. Maka ibunya membuat usaha lain. Apa usahanya? Beliau mogok makan, mogok minum, berdiri di bawah terik matahari. Kira-kira kalau seorang anak yang berbakti, apakah tega melihat ibunya di bawah terik matahari? Musim panas itu biasanya 43 sampai 45 derajat. Dulu waktu kita 2013 di Pekanbaru, 2011 di Pekanbaru, 38 derajat banyak orang Riau sakit. 38 derajat orang Indonesia banyak sakit. Tapi kalau musim panas itu bisa 42 sampai 45, bahkan sampai 50 pernah. Sampai puasa pun itu keluar fatwa dari ulamanya itu berbuka puasa. Kenapa? Tidak mungkin puasa kalau sampai 50 derajat. Mungkin AC ini pun terasa apa? Panas. Ikhwatal iman, ibunya berdiri di bawah terik matahari, tidak mau makan, tidak mau minum. Ini adalah anak yang berbakti. Tapi ini masalah akidah, masalah keyakinan, masalah agama. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau mengatakan, Waimullah. Waimullah itu sama kita mengatakan demi Allah. Yang populer wallah billah tallah. Tapi ada dalam hadis kata Waimullah, demi Allah. Ya ummah,
"Lau kanat laki mi'atu nafsin kharajat wahidah ba'da wahidah lama taraktu dini hada in syi'ti fakuli in syi'ti fala ta'kul." Beliau mengatakan, "Demi Allah wahai ibuku," menunjukkan beliau sayang kepada ibunya, tapi beda agama. "Demi Allah wahai ibuku, andaikan engkau memiliki 100 jiwa, 100 nyawa, keluar satu persatu sampai habis 100 nyawanya." Tidak ada udah 100 nyawa, satu yang ada. Satunya nyawa. Iblis walaupun panjang umurnya, nyawanya satu. Tapi beliau mengatakan, "Wahai ibuku, andaikan engkau memiliki 100 jiwa, 100 nyawa, keluar satu persatu," kata beliau, "ma taraktu dini hada." Saya tidak akan meninggalkan agamaku. Dan dia memberikan nasihat, "Wahai ibuku, kalau mau makan, makanlah. Kalau tak mau makan, tak apa-apa." Kenapa? Karena ini masalah yang menentukan akidah kita. Apakah kita ingin surga atau neraka? Ikhwatal iman rahimakumullah. Inilah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bermuamalah dengan ibunya seperti itu. Tapi selalu adalah linul kalam. Ucapannya lembut. Menunjukkan sayang kepada orang tua mereka. Hendaklah seperti ini ikhwatal iman. Maka jangan sampai kita sebagai orang tua kadangkala berharap disayangi anak kita, tapi kita lupa untuk menyayangi mereka. Terkhusus seorang ayah. Kadangkala kita ini Masya Allah, memberikan nafkah itu wajib. Tapi kadang kita lupa bahwasanya memberikan pemahaman yang benar kepada anak jauh lebih wajib. Tidak jarang Masya Allah, seolah-olah apapun yang terjadi di rumah, yang terjadi itu Rabbatul Bait, ibu rumah tangga yang tinggal di rumah. Tidak jarang seorang ayah lupa akan kewajibannya. Maka hendaklah ikhwatal iman, kita kembali introspeksi diri. Bagaimana kasih sayang kita? Jika kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala, jika kita ingin mendapatkan kasih sayang penduduk langit, hendaklah kita menyayangi orang-orang yang ada di muka bumi ini. Dan yang pertama kita sayangi adalah orang tua menyayangi anaknya, seorang anak menyayangi ibunya. Inilah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Hewan pun menyayangi anaknya. Bagaimana dengan manusia yang diberikan akal? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita berharap dan memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala kita membaca Ar-Rahmanur Rahim, membaca doa-doa dalam Al-Quran yang didoakan oleh para nabi, mereka meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kita mendapatkan ampunan dan kita mendapatkan kasih sayangnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena seorang hamba hanya bisa memasuki surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala jika Allah merahmatinya. Nabi pun tak bisa masuk surga kalau tidak dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita bukan masuk karena amal ibadah kita, tapi kita masuk surga sebab amal ibadah. Sebab kita lakukan kebaikan, maka Allah merahmati kita. Kita tidak melakukan kebaikan, maka Allah tidak merahmati kita. Maka Nabi mengatakan, illa an yataghammadani rabbi, kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala merahmatiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dirahmati dan kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita mendapatkan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.